Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salat subuh merupakan salat yang bagi sebagian orang sulit untuk dilaksanakan dengan tepat waktu karena sulitnya untuk bangun pagi. Sebelum salat subuh dilaksanakan, ada waktu salat terbaik di antaranya salat tahajud dan salat sunnah sebelum subuh atau salat sunnah qalbiyah subuh, yang begitu banyak membawa kebaikan bagi yang mengerjakannya. Salat sunnah qobliyah subuh dilaksanakan sebelum salat subuh, yang dilakukan dan dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah. Berbagai kebaikan akan didapatkan dan menjadikan seseorang tersebut disiplin dalam melakukan salat sunnah qobliyah subuh. Berikut akan dijelaskan mengenai 15 keutamaan salat sunnah qobliyah subuh. 1. Salat sunnah terbaik. 2 rakaat fajar atau salat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Salah satu keutamaannya ialah menjadi salat terbaik di antara salat sunnah lainnya, sebab dianggap lebih baik dari dunia dan seisinya. Hal itu karena salat subuh sendiri adalah salat wajib yang terkadang sulit dikerjakan karena sulitnya bangun pagi oleh orang-orang tertentu. Melakukan salat sunnah qobliyah akan menguatkan dan mendisiplinkan waktu salat subuh. 2. Jalan masuk surga. 2 rakaat fajar atau salat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Setiap amalan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah akan membawa ke surga, termasuk menjalankan salat sunnah qobliyah subuh yang merupakan teladan Rasulullah. Bagi yang mampu melaksanakan, tentunya akan menyimpan amalan baik dalam dirinya, serta jauh dari penyakit hati. 3. Amalan ringan dan berpahala besar. Salat sunnah qobliyah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh, dan dianjurkan salat tersebut dilakukan di awal waktunya dan dilakukan dengan diperingan. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Salat sunnah qobliyah subuh dapat dilakukan oleh siapa saja, sebab termasuk salah satu amal ibadah yang ringan untuk dilakukan, namun juga memiliki pahala yang besar sebagaimana amalan penghapus dosa besar. 4. Kebaikan di akhirat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat salat sunnah subuh surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim. Bagi yang rutin melakukan salat sunnah qobliyah subuh disertai menjaga amalan lainnya dengan baik, akan mendapatkan kebaikan di akhirat dan mendapatkan bekal yang indah untuk kehidupan di akhirat pula dan jauh dari siksa neraka. 5. Dilindungi di hari kiamat. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam 2 rakaat salat sunnah subuh membaca ayat pada rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah ayat 136 dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Imran ayat 52. Hadis riwayat Muslim. Setiap yang melakukan salat sunnah qobliyah subuh dan salat subuh dengan tepat waktu dan istiqomah di hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sehingga ia terlindung dari segala bahaya di hari kiamat. 6. Mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul tentunya sebuah amalan yang baik, sebab barang siapa yang menjadi pengikut Rasul dan menjalankan segala perintahnya, kelak akan mendapatkan syafaatnya dan terhindar dari segala kesusahan. 7. Jalan kebaikan. Jadikanlah salat sunnah kalian di rumah kalian. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari. Salat sunnah qobliyah subuh membawa banyak jalan kebaikan, sebab dari sana akan menciptakan pribadi yang istiqomah,
dan tepat waktu dalam menjalankan sholat subuh, sehingga dalam keseharian akan mampu melakukan segala sesuatu lebih disiplin. 8. Memohon petunjuk. Sebaik-baik sholat seseorang adalah sholat di rumahnya kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari. Sholat sunnah qobliyah subuh yang dianjurkan untuk dilakukan di rumah dapat dijadikan sebagai permohonan untuk manusia. Memohon petunjuk tentang segala sesuatu sambil menunggu azan subuh tiba atau setelah azan subuh sehingga termasuk waktu doa yang mustajab. 9. Menunjukkan rasa takwa. Barang siapa yang belum sholat sunnah 2 rakaat subuh maka hendaknya melakukan setelah terbit matahari. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasa takwa akan terlihat oleh orang yang rutin menjalankan sholat wajib dan sunnah. Bagi yang lupa dapat melakukannya setelah menjalankan sholat subuh itu. 10. Diampuni dosa-dosanya. Dari Qais bin Qahdah radhiyallahu an, bahwasannya ia sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan belum melakukan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah salam, maka ia pun salam bersamaan beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan sholat sunnah rakaat qobliyah subuh dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat perbuatan tersebut dan mengingkarinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jelas bahwa setiap perbuatan baik akan menjadi jalan pengampunan dosa-dosa. Salat sunnah qobliyah subuh yang dilanjutkan dengan banyak membaca zikir kepada Allah tentunya akan menjadikan jalan pengampunan dosa dan menjadi jalan untuk lebih banyak melakukan kebaikan sehingga terlindung dari segala keburukan. 11. Kebiasaan baik. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela seseorang yang tidak terus-menerus dalam beramal. Dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padaku, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi." Hadis riwayat Bukhari. Sholat sunnah qobliyah subuh akan menjadikan seseorang memiliki kebiasaan baik, sebab terbiasa bangun pagi dan melakukan sholat tepat waktu. Kita pun menjadi pribadi yang disiplin dan penuh kebaikan, serta memberi contoh pada orang terdekatnya untuk melakukan kebaikan yang sama pula, sehingga kebaikan akan lebih banyak menular. 12. Mendisiplinkan waktu sholat. Aku tidaklah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunat yang lebih semangat dibanding dengan sholat sunnah dan 2 rakaat sebelum fajar. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah selalu semangat dan disiplin dalam mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh ini. Hal itu pula yang wajib dicontoh oleh setiap hambanya, sebab merupakan sunnah Rasul. 13. Bentuk doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menjaga sholat sunnah yang lebih daripada menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Muslim. Sholat sunnah qobliyah subuh yang dijaga merupakan bentuk doa agar bisa menjalankannya dengan istiqomah, sehingga ia terhindar dari sifat malas dan penyakit hati. 14. Rutinitas mulia. Ketika terbit fajar subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sholat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Melakukan sholat sunnah qobliyah subuh adalah rutinitas yang mulia, sebab tidak semua orang mampu melakukannya. Sholat sunnah qobliyah subuh dapat mendekatkan kepada setiap kebaikan, seperti disiplin di waktu sholat dan terbiasa beraktivitas sejak pagi. Hal tersebut tidak hanya bermanfaat untuk akhirat saja, namun juga menanamkan kebiasaan baik untuk duniawi, seperti terbiasa melakukan segala aktivitas sejak pagi dan terbiasa melakukan segala sesuatu dengan disiplin, sehingga ketika melakukan segala sesuatu menjadi lebih baik dan menjadi lebih terarah. 15. Teladan Rasulullah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu diam antara azannya muazin hingga sholat subuh. Sebelum sholat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat sholat ringan. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah selalu memberi contoh untuk melakukan sholat sunnah qobliyah subuh dan selalu rutin menjalankannya, serta menjadikan hal tersebut sebagai salah satu teladan yang baik. Hal tersebut yang wajib dicontoh oleh kita semua sebagai umatnya. Walaupun dilakukan dengan rakaat yang ringan, namun memiliki keutamaan dan pahala yang begitu besar, serta memiliki berbagai dampak baik bagi kelanjutan sholat subuh yang dilakukan dan bagi segala aktivitas lain yang dilakukan. Setiap yang melakukan tentu akan memiliki kebiasaan baik dan menjadi seseorang yang lebih baik disiplin dan lebih istiqomah dalam beribadah dan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat yang beriman, demikianlah penjelasan mengenai 15 keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh, salah satu amalan ringan dan berpahala besar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.